Mungkin Bapak bisa kasih kata penutup juga untuk kemajuan industri buku Jadi, kita. Balai Pustaka, institusi yang tadinya tenggelam sekarang hidup lagi dan banyak berlabuh milenial, sehingga Balai Pustaka sudah merambah ke begitu banyak kegiatan yang bersifat kreatif. Sebagai industri kreatif tentu tidak harus terpaku pada seperti institusi pada umumnya. Jam kerja harus jam 8, jam 5 pulang. Kalau industri kreatif itu kalau bermalam hari lagi syuting, ya otomatis kadang-kadang sampai pagi. Iya. Kami pernah syuting sampai pagi itu di Studio Alam di Depok, milik TVRI ya. Kita pinjem, di situ kita bangun rumah gadang, sehingga kalau syuting yang berbau Minang kita bisa syuting di sana. Dan karena kreatif, maka Sabtu Minggu pun kita adakan namanya Sanggar Sastra. Dan Sanggar Sastra itu gratis berupa kelas penulisan, kemudian kelas teater, musikalisasi puisi. Bahkan ada kelas gamelan. Jadi gamelan di mana para insan BUMN maupun masyarakat umum bisa latihan secara gratis. Kita ada sponsor BUMN, makanya Balai Pustaka relatif sekarang bisa berdenyut, bergeliat, dan menyongsong masa depannya dengan penuh senyuman. Gitu. Apa berkolaborasi dengan IKN atau IKJ? Ya, jadi IKJ menaruh kita hire lulusannya menjadi ada penulis skrip, penulis skenario, ada pembuat video itu dari IKJ. Kemudian kalau desain grafis ada dari Polimedia, kemudian ada dari Telkom University, kemudian ada yang dari UI. Pokoknya talenta-talenta terbaik banyak sekarang kerja kreatif ya Pak ya? Iya, gitu. Terus kalau pembuatan film apa tidak berbenturan dengan PFN misalnya? Jadi kalau PFN sekarang diregulasikan sebagai agregator. Agregator film itu mereka mengusahakan pembiayaan bagi para kreator film. Jadi PH-PH yang tidak punya modal berhubungan dengan PFN. Nanti PFN yang mengkurasi. Balai Pustaka karena punya IP, intellectual property ya, buku-buku jumlahnya ribuan, relatif punya modal besar untuk membuat film dengan buku-buku yang ada. Sudah ada bisa untuk skenario lah. Iya, jadi bahkan kalau kami proses kreatif, skenario, skrip bisa dari internal, bisa meng-hire para penulis hebat di luar. Jadi kalau dananya cukup, kita meng-hire penulis yang hebat. Jadi kayak film Siti Nurbaya kita datangkan penulis dari luar, sehingga dijamin skenario maupun skripnya bakal layak untuk ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Ini seperti saya menulis tentang kisah perjuangan Bayangkara ya dalam operasi Trikora dan Dwikora Amji Atak ini mungkin bisa juga Pak. Buat film kolosal tentang bagaimana dulu para prajurit berperang mempertahankan kedaulatan Indonesia negara itu dalam Trikora dan Dwikora. Pertama kalau mau buat film perjuangan itu harus dipastikan dulu ada investor atau ada semacam CSR yang mau mendanai karena untuk masuk kepada komersialisasi relatif quote and quote ya masyarakat kita kurang terlalu berminat menonton film yang patriotismenya bagus gitu. Ada film yang berbiaya 40 miliar dibuat Bu Muriati Sutibjo judulnya Sultan Agung. Karena promosinya kurang, itu hanya 1 hari naik layar terus langsung besoknya turun. Padahal sutradaranya hebat. Kemudian filmnya bagus, menang di festival internasional. Tapi sepi penonton. Pertama kurang promosi, yang kedua masyarakat itu tidak bisa diatur. Nah, kalau film perjuangan itu pertama didanai
kalau bisa pemerintah ikut hadir ya, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Iya. Dan nanti sifatnya untuk film pendidikan, misalnya nobar seluruh sekolah. Nah, sehingga ada edukasinya. Iya. Dan masyarakat tidak harus membayar tiket gitu. Prinsipnya Balai Pustaka pun senang kalau ada sekarang ini kami dapat kontrak dari PT Bukit Asam membuat film di Tanjung Enim tentang latar belakangnya tambang batu bara. Jadi dibuat kayak kisah Laskar Pelangi. Iya. Nah, itu akan komersialnya dapat, terus pembiayaan pun tidak ada masalah. Gitu. Ya, memang kan harus diselingi juga dengan drama-drama ya, Pak. Iya, iya betul. Romantisme lah. Romantisme, Iya, ya. seperti Bu Christina sama Michael itu Iya. romantik. Iya. Gitu. Kita sih baru 8 tahun, Pak. Oh, gitu. Jadi saat kita udah sama-sama pensiun, Oh iya iya. Bapak Iya. terus ke sini. Gitu. Iya iya iya. Jadi pernikahan dua negara itu bisa menjadi kisah romantisme yang menarik juga itu. Iya, Pak. Antara judulnya romantisme USA dan Indonesia. Yes, Pak. Wah. Kita memang membuat buku, Pak, perjalanan kita bagaimana dari dunia maya nih, Oh, Pak. iya, iya, iya. Juga. Saya ada teman yang menikah sama orang Virginia ya. Itu kisahnya juga dari Facebook. Iya. Tahu-tahu setelah ketemu sudah berumur juga. Ternyata mesra sekali, lebih mesra daripada pasangan muda gitu. Benar, Pak, kita kalau sudah menua bersama kan, Iya, Pak, ya iya, jadi Iya. Jadi kisah romantisme itu terbangun dengan sendirinya gitu. iya, bisa dipadu tuh, Pak, ya, beberapa kisah tentang Iya. bagaimana bisa bertemu jodoh. Iya, iya, betul. Iya. Dan misalnya ya, Bu Christina sama Michael ada diambil kisah saat mudanya. Iya. Nah, ya kan, mudanya di Kalimantan, mudanya di USA, seperti apa? Tahu-tahu ketemu di dunia maya. Iya. Nah, Benar, setelah masing-masing pensiun. Gitu. Wah, itu kisah menarik. Itu. Iya, Pak. Nanti kita ininya. Sudah saya kumpulkan sih memang dari awal kita bagaimana mulai bertemu. Iya, iya. Dari pertama say hello aja. Ya, jadi itu pertalian kalau di Malaysia sama Indonesia dulu ada namanya Titian Muhibah. Kisah cinta dua negara gitu. Judulnya Isabella. Ada lagunya kan Isabella dulu. itu ya, Pak ya. Isabella ternyata bisa menyatu gitu. Ada novel Salah Asuhan Balai Pustaka, itu antara Barat sama Timur susah disatukan. Ternyata Bu Christina sama Michael bisa Mungkin disatukan. karena kita sudah matang, sama-sama matang ya, Pak. Oh Jadi, iya, mature. beda mungkin kalau masih sama-sama muda. Oh iya. Kalau sudah matang kan kita sudah semakin memahami, maksudnya berusaha memahami. Iya betul. Iya. Berusaha mengimbangi. Tapi aja. Michael kayaknya menikmati tinggal di Indonesia. Iya, Pak, apalagi kita punya hobi yang sama. Oh, Dia gitu. fotografi, video, Iya. saya hobi nulis. Iya. Iya. Nanti hasil foto beliau sama tulisan ibu bisa terbit di Balai Pustaka seperti diorama yang dibuat oleh Pak Jokowi. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Karena kadangkala foto itu lebih berbunyi daripada kata-kata. Iya, kata-kata Gitu. sudah tidak terlalu banyak ya, Pak ya. Dulu ada fotografer namanya Alain Kompos ya. Jadi dia selalu melihat alam, kemudian fotonya dijual ke berbagai macam media, itu sampai jutaan dolar gitu. Kalau kita sih memang masih non profit, jadi memang untuk nggak apa-apa. Jadi barangkali kan hidup kita itu hanya satu kali di dunia. Semakin menimbulkan banyak manfaat, semakin baik gitu. Iya, berbagi pengalaman buat banyak orang, terutama saya buat Nah, ini generasi sebagai muda, terakhir saya serahkan buku pantun saya. Ya. Jadi ini
Judulnya Semakin. Kalau ada yang cocok boleh dikutip ya Pak? Boleh tanpa menyebut nama penulisnya. Boleh nggak lah, apa-apa. boleh saya Ya. tulis kan. Ya, saya ambil pulpen dulu. Oh iya Pak, tanda tangan ya Pak. Jadi, sahabat semua, ini buku Semakin Santun Karena Berpantun terpilih menjadi buku terbaik nasional, dan ini saya khusus hadiahkan untuk Ibu Christina sama Pak Michael. Mudah-mudahan jadi kenangan berharga. Iya. Dan silahkan kalau nanti ada berbalas pantun dari podium ke podium, Boleh, ya, boleh dikutip ya. Iya. Christina itu pakai C. CH Pak. H. Ya. Ya, Christina Lomon ya, Christina L aja. Ya. Christina Iya, aja. Iya. Ya, ini saya kaligrafi saya nih. Iya Bapak. Selamat menikmati keindahan budaya berpantun. Multi talent Bapak ya nih. Ya. Putra berapa Pak? Saya 3, satu ada sudah 11 tahun di Jepang. Terus yang pertama sudah punya anak, jadi saya sudah punya cucu. Cucu. Ya. Berapa Pak cucunya? Cucu 2. Tolong diambil.